Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi kuliah fisika kita, yaitu tentang hukum Newton. Nah, seperti yang dipaparkan dalam RPS di akhir setengah semester ini, yaitu pertemuan 8, di sini disebutkan bahwa CPNK yang akan kita pelajari atau kemampuan akhir yang ingin kita capai dari pertemuan 3 pertemuan yang dari 6 dan 8 dan yang yaitu mampu menjelaskan dinamika, pengertian daya, kesetimbangan daya, serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan pengaplikasiannya dalam jurusan kalian yaitu pembangunan kapal. Nah, di sini karena ada 3 kali pertemuan, di pertemuan pertama ini nanti dipecah menjadi 3 indikator dari 3 pertemuan itu. Yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan hukum 1-2 Newton ya. Yang kedua, di pertemuan kedua kita ketepatan dalam perhitungan, jadi kita menghitung aplikasinya, menghitung daya, melakukan perhitungan resultan daya ya terhadap suatu benda dan aplikasinya nanti dalam dunia perkapalan. Terus yang ketiga, menghitung daya yang diberikan pada benda sehingga terbentuk kesetimbangan. Oke, kita mulai di pertemuan pertama, yaitu tentang ketepatan menjelaskan dalam hukum 1-2 Newton. Tentunya aplikasinya dalam jurusan kalian yaitu jurusan teknik bangunan kapal. Terus setelah itu kita ada tugas individu dan kelompok nanti yang akan dijelaskan di akhir perkuliahan. Oke, kita mulai di babak awal ya, di hukum Newton pertemuan 6. Mungkin kalian ingat di waktu SMK ya kita ke hukum Newton. Hukum Newton mungkin di SMK rata-rata kalian menjelaskan secara sederhana dalam aplikasinya sehari-hari. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan ungkap aplikasinya dalam tataran dunia teknik yang komplikated dan luas. Oke, kita mulai di slide pertama. Ini seperti yang dijelaskan di RPS tadi yang kemampuan akhir yang diharapkan, indikator penilaian dan nanti juga ada tugas. Jadi sebenarnya di kemampuan akhirnya memahami konsep dasar dan pengaplikasiannya dalam dunia kapal. Indikatornya sudah dijelaskan tadi, nanti ini dipecah dalam 3 pertemuan. Oke, di nomor 1 di situ tentang konsep dasar hukum 1-2-3 Newton. Oke. Nah, manfaat dari mata kuliah atau materi hari ini yaitu tentang dasar hukum Newton. Kita tahu ya, hukum Newton ini menjadi dasar dari ilmu dinamika dan mekanika. Dari mekanika inilah nanti yang akan membangun mata kuliah konstruksi di dalam dunia teknik bangunan kapal. Konstruksi semuanya menggunakan ilmu mekanika, full mekanika, mulai dari penegar dan lain sebagainya. Nah, dari mata kuliah konstruksi nanti dipecah menghasilkan produk dalam bentuk gambar. Bagi jurusan teknik bangunan kapal kan nanti ada plans plan, konstruksi, muat dan lain sebagainya. Dan serba-serbi perhitungannya yang mendetail itu ada di sini. Lalu setelah itu dari mata kuliah konstruksi ada mata kuliah lain yang digunakan merupakan aplikasi dari hukum Newton yaitu pesawat angkat dan tadi bahan. Nah, di laboratorium di bengkel kita kan sudah ada DPNDT ya, dan pesawat angkat nanti hasil akhirnya juga diperlukan di dalam bentuk analisa tugas akhir. Jadi tugas akhir itu tidak akan lepas dari sebuah perhitungan hukum Newton. Ada unsur mekanika negara minim satu waktu. Paham gitu ya? Ya, ini kegunaan dan manfaat dari kita belajar hukum Newton. Jadi akan menjadi fondasi dasar dari kompetensi perjalanan mata kuliah kalian ke depan. Kita kasih sekarang. Oke, kita lanjut. Di sini kita review awal tentang vektor. Nah, yang banyak yang sulit itu adalah vektornya. Makanya perhitungannya kita alihkan ke hari kedua. Jadi 3 ya. Jadi gaya itu juga yang juga merupakan besaran vektor. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan pertama tentang satuan dan vektor. Vektor itu adalah sebuah konsep dalam fisika yang menjelaskan bahwa dia besaran yang memiliki besar dan benar. Jadi kalau dalam vektor, besaran vektor yang perlu diperhatikan itu adalah arahnya ya.
bukan aljabar. 1 tambah 1 belum tentu 2, tergantung daripada A. Sama dengan ilustrasi A seperti ini. Jika A tambah B A-nya sekarang, maka penjumlahannya akan semakin panjang. Namun apabila A-nya berbeda, maka keduanya walaupun dijumlahkan akan saling mengurangi. Sama seperti kita contohkan tadi, misalkan ini vektor A ya, vektor A. Dan di sini vektor C. Kalau seumpama arahnya berbeda, besarnya sama. Nah ini panjangnya sama ya. Arahnya berbeda, dijumlahkan hasilnya berapa? 0. Nah hasilnya 0. Jadi situlah vektor. Jadi konsep arah yang bermain juga di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan bapak ilmu mekanika yang melahirkan revolusi industri. Kalau dulu pakai kuda atas jasa orang ini ya, juga jasa penemuan mesin uap melahirkan revolusi industri. Nah, kita kembali ke textbook ya. Di textbook di khususnya pelajaran SMA kita tahu yang gaya dorongan tarikan dan gaya itu adalah besaran vektor. Dalam hukum 1 Newton disitu disebutkan ya, resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang asal muasalnya diam tetap diam, yang asal muasalnya bergerak akan tetap bergerak. Mungkin kalian awal-awal tentang konsep ini. Hukum 2 Newton sama, rumusnya masih ingat, F sama dengan M kali A. Pengertiannya seperti yang ada di depan. Sebuah benda dengan massa M mengalami resultan gaya F akan mengalami kecepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus dengan F berbanding terbalik dengan M. Jadi seperti ini ya. Ingat A sama dengan F per M. Selanjutnya hukum 3 Newton ya. Jika benda pertama memberi gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberi gaya balasan yang sama besarnya, atau hukum aksi reaktif. Sehingga di sini kita tidak bicara tentang makanan, kita lihat dulu konsepnya hukum 1 Newton atau hukum kelembagaan. Artinya jika jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Dalam ilmu konstruksi kapal, kalau seumpama kapal itu stabil, artinya atau diam, kuncinya diam, maka itu sama dengan 0. Dalam dunia mekanika, konstruksi apapun, sipil, bangunan, burj Khalifa, dan dalam kondisi diam seimbang, maka persamaan sebuah gaya yang panjang 100 persamaan hasil akhirnya adalah 0. Jadi itu konsepnya. Nah, jadi kalau dilihat konsepnya diam. Contoh di sini buku kita bekerja diam saja, hukum 1 Newton. Berarti jika tidak ada gaya yang bekerja atau jumlah gayanya itu sama dengan 0, maka dia bakal tetap diam. Masih ingat ini apa? Keren ya? Dalam posisi statis angka diam. Apa yang istilahnya nanti dalam pesawat angka diam. Maka semua total gaya-gaya yang bekerja ini sama dengan 0. Perhitungannya apa? Untuk menghitung kekuatan, menentukan kekuatan kali. Jadi dianalisa dulu sama dengan 0. Terus lagi ya, mungkin ini kasus di SMK ya, gaya tegangan tadi. Pada saat kondisinya diam itu 0. Jadi kondisi awalnya yaitu diam. Dan ada satu lagi apa? Pada saat dia itu jumlah gayanya sama dengan 0, maka dia akan mempertahankan kondisi awalnya. Contoh seperti ini, kayak di gelas kopi kondisi awalnya diam ya. Kalau saya kasih gangguan, maka dia akan tumpah. Dalam artian gelas ini mempertahankan kondisi awalnya. Oleh karena itu, apapun kita ingin membuat perubahan, maka perlu gaya yang besar, tidak bisa 0. Terus yang kedua arah. Jadi ada kecepatan konstan. Kecepatan itu kan memiliki besar dan arah. Jika kecepatannya sama, dalam artian kecepatannya konstan, maka berlaku hukum 1. Yang asal muasalnya bergerak akan tetap bergerak, yang asal muasalnya diam akan tetap diam. Dalam artian perubahan kecepatan itu singkatannya dari perubahan kecepatannya 0. Oke, kita ambil kasus kapal di sini. Dalam dunia perkapalan, lihat apa ini? Stabilitas kapal ya. Dalam perahu yang tenang, misalkan kita ambil contoh di pelabuhan Arok ya, ada perahu tenang dia di sungai. Berarti antara atas dan bawah jumlah gaya-gayanya ini 0. Masih ingat titik buoyancy dan juga titik gravity ya di kapal, titik gerak dan gaya gaya angkat. Ini adalah contoh dari hukum
Terus yang kedua, nah ini contoh kecelakaan ya. Kelihatan ya? Coba dilihat dulu sebentar. Kalau lama saya disimpan. Seperti ini ya. Ambruk saya cepat bentar. Nah, ambruk ya semuanya. Ya. Nah, ini salah satu bukti dari hukum 1 Newton. Kenapa? Pada saat kapal sudah telat untuk bulan, kapal tidak ada remnya. Nah, pada saat kapal itu sudah dekat sama seperti mungkin peristiwa kapal Titanic, propellernya atau mesinnya sudah tidak aktifkan, otomatis baju-bajunya kan sudah tidak berputar cepat, bahkan direm. Tapi karena kapal sudah kondisi awal mulanya itu bergerak, maka akan tetap bergerak. Nah, sama dengan kalian yang biasa mager, untuk bisa aktif butuh gaya, butuh usaha lebih. Yang asal muasalnya mager, ya tetap mager, akan kondisi awalnya mager. Yang kondisi awalnya itu aktif, sering olahraga, giat, sama akan mempertahankan kondisi awalnya. Pahami? Gitu ya? Jadi nanti kalau kalian masuk di mata kuliah yang rumit dengan kondisi yang statis atau diam seimbang, pasti asal muasalnya hukumnya adalah sigma F sama dengan 0. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya 0. Hukum 1 Newton. Di persamaan yang banyak mungkin nanti yang tugas akhirnya tentang kesetimbangan. Persamaan yang banyak dianalisa panjang ke bawah sampai 10 baris, hasil akhirnya apa? Sama dengan 0. Itu ya hukum alam. Nah, dan ini ditemukan oleh Pak Newton jenis-jenisnya. Oke, kita lanjut yang kedua, hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ciri khasnya yaitu adalah benda bergerak dengan perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan bisa besarnya berubah, tambah cepat, tambah lambat, atau arahnya berubah. Nah, masih ingat kemarin kalau tadi penurunan kapal kering sama seperti proses penurunan kapal pada saat kemarin ya, ambulan dulu kita ya, produknya jurusan itu kan pelan-pelan. Kalau konstan itu urusan tapi rata-rata tidak ada, mayoritas di dunia ini ada berubah. Tidak mungkin orang itu dari 0 langsung 10, pasti bergerak. Kecepatan itu dari diam naik pelan-pelan baru hukum 1 Newton. Ini perubahan kecepatan sebanding dengan total gaya yang bekerja. Kalau tadi total gayanya 0, kalau ini jika ada total gayanya, maka akan menimbulkan perubahan kecepatan yang bisa berubah apa? Berubah besar atau berubah. Contohnya ini penurunan. Aplikasinya apa? Bukan hanya pada kecepatannya saja, tapi pada penentuan gayanya. Gaya di sini apa? Ada gaya berat, gaya tegang, gaya ini pada hooknya atau pada batang kering. Itu juga menentukan perumusannya diturunkan dari 2 dan 1. Jadi semua gaya-gaya yang bekerja sampai penentuan kekuatan material dari bahan itu merupakan aplikasi dari turunan hukum Newton baik 1, 2, dan 3. Makanya hukum Newton ini diberikan pada mata kuliah dasar karena akan menjadi dasar mata kuliah yang lain. Nah, contohnya lagi ini masih ingat ini kapal. Nah, speedboat pada saat bermanuver mungkin kecepatannya sama, cuma arahnya berbeda, maka itu timbul bermanuver membelok, kecepatannya bisa sama tapi arahnya berbeda. Maka di sini wajib dibutuhkan gaya. Contoh yang kedua, launching kapal ya. Oke, saya perbesar ini. Semoga bisa. Air yang naik dengan teknik kita dalam jurusan teknik bangunan kapal disebut dengan displacement kan ya. Itu juga merupakan aplikasi hukum Newton. Selain Archimedes sudah bermain di dalam. Oke, yang lain. Nah ini ya, yang tadi. Oke, kita kembali lagi ke ini ya. Di situ pada saat launching kapal ada perubahan kecepatan ya, makin turun ke bawah
rumusnya persamaannya kalau tadi 0 hukum 1, hukum 2 perubahannya yaitu hanya sigma F sama dengan N ada A-nya. Kalau ini sebenarnya N kali A juga, cuma N-nya A-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Seperti ini ya, M A. Kenapa kok sigma Pak? Kenapa kok sigma? Karena ini mengandung banyak persamaan gaya. Hasilnya adalah M kali A. Dihitung seperti ini, ada sigma. Nanti di pertemuan kedua, perhitungannya yang panjang, ada banyak persamaan, hasilnya adalah 0. Ini contoh kasus kedua. Oke, selanjutnya hukum 3 Newton yaitu aksi reaksi. Nah, jika ada gaya aksi kita berikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi dengan besar sama arah yang berlawanan. Ingat di sini tuh pada saat di SMA ya, apabila ada orang mendorong tembok, maka seolah-olah tembok mendorong orang tersebut dengan arah yang berlawanan. Buktinya tembok itu masih tetap berdiri, kan? Namun bukan ini masalahnya. Sama dengan ini, dengan buku pada saat kita taruh di atas, bukunya ada gaya berat, maka meja menyangga buku tersebut sehingga buku tetap stabil di atas. Namun untuk dunia perkapalan kita paling mudah dayung. Cina, kalau dayung ini didorong ke depan atau ke belakang dayungnya? Ya, ke belakang. Tapi gerakannya ke depan. Jadi dayung memberikan gaya ke belakang, maka reaksinya air akan memberikan gaya ke depan. Ini contoh lagi animasi profiler ya. Oke, nanti ada yang mau tulisannya profiler dilihat ada semburan air ke belakang. Airnya menyembur ke belakang ya. Ini aliran air yang diputar oleh profiler. Airnya menyembur ke belakang. Nah, di belakang ini airnya pun juga maka profiler memutar menyembur gaya ke belakang, maka air pun juga akan memberikan reaksi ke depan sehingga perahu bergerak ke depan. Roket menyemburkan gasnya ke bawah, maka gas tersebut sebaliknya juga akan mendorong ke atas. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini yang penting, ini salah satu aplikasinya, yaitu kita asumsikan pada slipway. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dulu dari hukum 1 sama 2 dan 3 Newton. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba kita lanjutkan lagi ya. Jadi Pak, nah di sini kita coba pada kasus slipway. Nah, ini salah satu aplikasinya tadi. Slipway ini kita lihat menggunakan bidang miring ya, sama dengan bidang miring. Oke, jatuh. Nah, kita lihat di sini gaya-gaya. Bidang miring itu arah gerakannya kemana? Menurun ke bawah, searah daripada permukaannya. Nah, berarti saat permukaannya ini menggunakan hukum berapa Newton? 2 Newton ya. Berarti pada miring, nah gerakan miringnya menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan yang tegak lurus, nah tegak lurus kapalnya kan tidak pernah bergerak, tegak lurus hanya searah. Nah ini coba kita lihat animasinya, mungkin yang tugas akhir tentang slipway. Lihat, kita lagi. Ini aplikasinya ya. Nah ini coba kita perhatikan ini. Video ini. Ya. Nah, perhatikan gerakannya. Ini slipway yang kalau tadi dari samping, ini dari depan. Slipway metal ya, kalau di dalam teori mengenai apa? Ini dia peluncuran launchingnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kan dia itu jalannya hanya sepanjang dari
agak ke atas ke bawah tegak lurus pada bidang, yang ini adalah hukum 1 Newton. Berarti yang hijau ini saya tulis hijau ya, hukum 1, yang ini hukum 1 Newton. Maka yang bergerak ini adalah hukum 2 Gimana persamaannya? Yang mudah, tinggal tulis saja yang tegak lurus ini sama dengan 0, yang ini F M tadi. Nah, coba kita analisa gayanya. Yang ke atas kita matikan dulu konsentrasi pada persamaannya. Oke. Yang ke atas, kalau yang atas dan ke bawah ini hukum 1 Newton dapat kita tuliskan ya. Yang ke atas itu apa? Gaya normal ya. Gaya normal, dan yang di bawah itu adalah minus W cos alpha sama dengan 0. Berarti dari persamaan ini kita bisa tahu M-nya, gaya normalnya W cos alpha. Berarti nanti kalau seumpama membangun siklus, maka kekuatan bahannya harus sama dengan persamaan ini. N W beban daripada kapalnya dan sudutnya. Sedangkan pada milik gerakan miliknya, nah sama itu dilihat. Misalkan saya arahkannya ke bawah itu positif, yang gerakan dari ini ada 2 ya. Misalkan di kasus disederhanakan, berarti ini W sin alpha dikurangi FK atau gaya gesekan. Ini kita asumsikan bidang milik. W sin alpha min FK sama dengan M kali A. Berikut persamaan. Oke, seperti ini. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya mana yang akan dicari. Oke, kita lanjutkan di slide terakhir seperti ini. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Bisa, coba. Ya. Kalau misal hukum dia itu akan aksi dengan aksi, kalau aksinya itu lebih besar daripada reaksi, kan otomatis reaksi itu mengikuti arah dari aksi. Oh, ya paham. Jadi itu sebenarnya bukan hukum 3 Newton ya, tapi hukum 2 Newton. Jadi kalau aksi pasti sama dengan reaksi. Kalau ada kekuatan gaya-gayanya itu 1 lebih besar, misalkan vektor, nah sama dengan vektornya ya. Misalkan ada dua vektor ya, paling mudah 2 buah vektor, 1 ke atas, 1 ke samping seperti tadi. Maka misalkan gaya ini, misalkan gayanya misalnya 100, F1 yang sini 80. Nah, maka besarnya itu adalah seperti yang vektor warna hijau, yaitu F1 kurangi F2 sama dengan 20, sisanya ya 20 Newton, dengan catatan bahwa ini hanya berlawanan arah garis, jadi berlawanan arah saja. Jadi ini 100 ya, 100 dikurangi 80 berarti totalnya 20 Newton seperti ini. Nah, maksudnya mungkin apabila jumlah gaya-gayanya lebih banyak dan vektornya lebih banyak, atau lebih lebih daripada 1 ya. Kalau tadi kan contohnya aksi reaksi 1 gaya, aksi 1 gaya reaksi. Bagaimana kalau seumpama gaya reaksinya banyak? Maka sama. Jika dalam sebuah sistem memiliki banyak gaya, maka tidak mungkin hanya ada 1 gaya seperti ini sederhana ya. Misalkan dalam dunia perkawanan kita ada banyak vektor gaya, misalkan gaya 1, gaya 2, gaya 3, gaya 4. Nah, seperti ini kan. Maka keempat-empatnya juga memberikan reaksi, punya gaya reaksi sendiri. Di sini saya tulis saja hijau ini F1 aksen, sama ya, F2 aksen, sini F3 aksen, ini F4 aksen. Nah, semisal dari banyak gaya aksi ini menghasilkan satu resultan gaya, misalkan resultan gayanya lurus. Nah, saya pindah, saya geser, lurus seperti ini, F total. Maka reaksinya
juga sama sebaliknya dengan besar sama F total aksi seperti ini. Yang biru aksi, yang hijau adalah reaksi. Seperti itu ya. Nah, oke. Salah satu contoh sederhana di sini yaitu pada sistem katrol dan bidang miring seperti ini ya, bidang miring tadi. Nah, pada katrol ini coba kita analisa. Kalau sebelum katrol ini diam, maka berlaku hukum berapa tadi? 1 Newton. Contoh kita ambil sistem yang awal di sini. Dari awal ini berarti yang ke atas sigma F sama dengan 0. Berarti yang itu misalkan ke atas itu positif T, berarti ke bawah itu W1. Kalau seumpama dia, maka ini sama dengan 0. Paham ya? Jika sistemnya itu bergerak, maka W1 sama dengan M1 kali A. Hanya itu. Paham ya? Oke. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua sama saja. Nah, misalkan saya membuat berarti arah yang positif itu searah A. Berarti ini sistem 1, sistem 2 dari analisa ini ya, yang ini. Maka sama saja karena yang searah A yang positif, jadi di sini persamaannya sigma F 0, W2 T sama dengan 0 jika diam. Jika bergerak maka W2 T sama dengan M2 kali A. Itu aja. Dengan kasus atau penyederhanaan ini disederhanakan, katornya tidak gitu. Paham ya? Cara menguraikan gaya-gaya seperti ini memang butuh latihan dan pertemuan mendatang pada sesi di depan tutorial. Coba bisa ini menyelesaikan yang ini bisa saya coba silakan maju ke sana. Coba ya. Coba dicari di titik A pada katrol. Silakan. Percepatannya ya, jadi tinggal ditambahkan di sampingnya. Jadi dari persamaan ini nanti disubstitusikan kepada persamaan sistem ini yang 1, 2, maka akan diperoleh T-nya. Oke, selanjutnya kita sampai pada pemungkas kuliah ini ya. Jadi kesimpulannya dari paparan tadi, pertama yaitu jika sistem benda diam atau bergerak konstan maka jumlah vektor gayanya itu sama dengan 0. Dan ini menuruti hukum 1 Newton. Jika sistem bergerak dengan perubahan kecepatan atau terdekat kecepatan, itu hukum 2 Newton dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A tadi ya. Dan apabila ada gaya reaksi maka pasti akan menimbulkan gaya reaksi. Hukum 3 Newton dan perlu yang keempat yaitu gaya merupakan besaran vektor. Jadi operasi-operasinya nanti adalah menggunakan operasi vektor bukan algebra. Oke, sebelum kita akhiri ya, jadi minggu depan kita belajar mendalami dari sisi perhitungan atau tutorial ya. Saya kasih tugas berikan 3 contoh aplikasi hukum Newton dalam dunia perkapalan berikut analisanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena mungkin contoh kasus bisa saja tugas akhir dan lain sebagainya, dan dijelaskan secara ini adalah hukum aplikasi hukum 1 Newton, hukum 2 dan hukum 3. Cukup 3 contoh, boleh salah satu dari hukum 3 hukum atau double. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup ya?